Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalih wa adim sultanih, alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada wa lam yadi' amala amilin min dzakarin aw untha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk ataupun hambanya yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Orang-orang yang memiliki derajat tinggi dibandingkan beberapa manusia lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian atau di antara kita dan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kemudian juga sidang jamaah rahimakumullah, di antara keistimewaan kita hari ini juga adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman kepadanya terhadap agama ini. Dan kali ini kita juga sebagaimana sebelumnya pada malam Kamis yang lalu sebagai kajian perdana kita di musala yang kita cintai ini, membahas masalah kitab bermazhab Syafi'i yang dikarang oleh Imam Abi Syuja' Matan Takrib. Dan kali ini juga kita tidak jauh-jauh pembahasannya, yaitu hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh ulama kibar yang tidak mungkin orang tidak mengenalnya, dan kebanyakan di sini juga para pengikutnya. Beliaulah Imam Nawawi yang dikenal sebagai Imam Syafi'i kedua, yang menghabiskan waktunya dan umurnya hanya untuk ilmu, sampai-sampai dia termasuk salah satu imam mujtahid yang jomblo. Berapa usia Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Berapa? 40 tahun dan tidak menikah. Jadi jangan jangan GR, jangan pesimis, jangan enggak enak hati kalau kita jomblo di tengah para orang-orang yang sudah menikah. Imam Syafi'i sendiri ternyata imam mujtahid, salah satu di antara imam mujtahid, statusnya jomblo soleh. Alhamdulillah. Nah, Imam Syafi'i memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, diikuti oleh para murid-muridnya, yang diantaranya juga adalah Imam Nawawi rahimahullah. Nah, setiap ulama menuliskan kitab-kitabnya memiliki kriteria tersendiri.
Kemarin kita sudah dengarkan Imam Abi Suja kriteria kitabnya adalah dengan membagi bil taksimat, pembagian-pembagian, adanya fusul-fusul, pembahasan-pembahasan dengan singkat agar apa? Mudah untuk dipelajari dan enak untuk dihafalkan. Dan banyak ulama yang menulis buku, menulis kitab berdasarkan cabang ilmu. Akan tetapi uniknya Arba'in An-Nawawiyah ini dia adalah menuliskan kumpulan hadis. Kenapa dikatakan Arba'in Nawawiyah? Arba'in. Padahal hadisnya lebih dari 40. Nah, ini diantara trik dan metode penulisan dan pemberian nama agar mudah diingat. Kalau seandainya Imam Nawawi menuliskan kumpulan hadis 42, susah. 40 arba'in ulas. Enggak isnani wal arba'in, enggak. Nah, ini juga termasuk diantara. Makanya kalau kita lihat orang nulis buku juga judulnya itu unik-unik, isinya sama aja dengan yang lain, ya kan? Judulnya aneh-aneh, bahtera cinta, ujung-ujungnya apa? Pembahasan masalah rumah tangga, jomblo di persimpangan jalan. Artinya apa? Fenomena pemuda. Nah, ini semuanya adalah metode juga para ulama dalam menuliskan kitab-kitab mereka dengan memberikan nama-nama yang juga untuk mudah untuk kita hafal, tetapi juga enggak aneh-aneh. Ya, enggak aneh-aneh juga. Nah, jadi hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah dinisbatkan kepada beliau Imam Nawawi. Siapa nama beliau? Siapa nama beliau? Hah? Ya, kunyahnya adalah Muhyiddin. Kunyahnya adalah Muhyiddin Zakaria. Ini terkadang kita juga lupa ya dengan para ulama-ulama kita yang kita ikuti, seperti Imam Hanafi. Siapa namanya? Imam Hanafi siapa namanya? Kita sering dengar Imam Bukhari. Nah, ini bukan namanya. Imam Syafi'i bukan namanya ini. Nah, ini terkadang kelemahan kita di sana. Banyak kita mengikut tetapi tidak mengenal ataupun kurang mengenal. Nah, di sini kalau kita panjang ini, kalau kita bahas masalah ini sangat panjang sekali, ya, tentang Imam Nawawi ini sangat panjang sekali. Biografinya. Kita insyaallah di lain kesempatan atau sambil duduk-duduk santai kita bisa untuk meluangkan waktu dalam rangka mencari biografi para ulama-ulama kita. Dan di sini kita mencoba untuk membahas, dan untuk Arba'in Nawawi kita pakai kitab Nailul Irab, ya. Ini kitabnya Nailul Irab. Ini juga masih syarah dari Arba'in Nawawiyah, itu Jami'ul Ahkam, Jami'ul Ulum wal Hikam, punya Ibnu Rajab. Kemudian disyarah lagi, dikembangkan lagi oleh Syekh Utsman Al-Khamis, salah satu ulama, kibar ulama Kuwait yang sekarang masih hidup, dan alhamdulillah kami juga sempat menuntut ilmu dari beliau ketika di Kuwait. Dan beliau juga ulama
Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat gencar dalam membahas kesesatan Syiah, dan sangat banyak sekali video-video beliau itu yang dialog dengan Syiah, termasuk dalam kitab yang ditulis oleh orang Syiah seolah-olah imam ataupun ulama Al-Azhar dalam dialognya itu seperti anak kecil dibuat orang Syiah, sementara dialog itu tidak terjadi, dan ditulis setelah Imam Al-Azhar itu meninggal 20 tahun, dan itu dibantah langsung oleh Syekh Utsman Khamis, dan orang Syiah tidak bisa berkutik karena Syekh Utsman Khamis kembali memaparkan dari kitab-kitab mereka sendiri. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita katakan tadi, Arba'in Nawawiyah ini terdiri dari 42 hadis. Dan uniknya, ini tidak hanya dalam pembahasan fikih saja, tidak dalam sirah saja, tidak dalam akidah saja, tetapi mutanawwi'ah wal mutafarriqah. Banyak pembahasannya, fikihnya ada, akidahnya juga ada, dan pembahasan lain juga ada dalam hadis ini. Dan sangat luar biasa, termasuk akhlak yang sangat penting. Nah, kita masuk pada hadis yang pertama. Ini juga termasuk hadis yang mulia, hadis yang sangat luar biasa. Hampir seluruh kitab para ulama di muqaddimahnya atau di awal pembahasannya selalu menorehkan hadis ini di awalnya. Menorehkan atau meletakkan hadis ini di awal dari kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena ini hadis tentang niat, agar mereka dalam rangka menulis kitab-kitab itu tetap menjaga niat mereka lillahi ta'ala. Ada yang hafal? Dari sanad, matan, dan rawinya? Ada? Heri hafal? Ya. Silakan coba di satu orang membacakan. Dibacakan tanpa melihat teks. Masya Allah, lengkap ya. Walaupun dapat bantuan dengan tetap melihat kitab. Tadi sebenarnya kalau lancar tanpa melihat mau kasih hadiah. Ya, ini adalah merupakan madarul a'mali 'alan niyat. Bagaimana amal seseorang itu bergantung kepada niatnya. Ya, sebagaimana tadi telah dibacakan an Amir Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ringkasnya rawahu Syaikhaini atau muttafaqun alaih. Selesai. So, tadi Ustaz Wafi membacakan nama Imam Bukhari secara lengkap dan nama Imam Muslim secara lengkap dan di mana hadis ini diletakkan. Tapi secara ringkasnya rawahu muttafaqun alaih. Nah, ini juga istilah dalam kalau kita membahas masalah hadis, rawahu khamsah. Rawahu sittah illa.
Ini adalah mustalahat, mungkin bisa kita dapatkan di beberapa kitab hadis. Nah, kalau tidak salah juga seperti di Bulughul Maram. Ini disebutkan rawahu khamsah illa, diriwayatkan oleh imam riwayat hadis kecuali satu. Nah, itu disebutkan. Muttafaqun alaih berarti sudah pasti Bukhari wa Muslim. Nah, artinya adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan pahala dari setiap niatnya. Pahala dari mana? Dari amalannya. Tergantung kepada niatnya. Dan barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau ingin mendapatkan seorang wanita yang bisa dia nikahi, maka dia mendapatkan dari hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini menyebutkan bahwasanya kalau kita lihat derajat hadisnya, ittafaqal ulama ala sihhati wa talqihi bil qulub bil qabul. Para ulama sudah sepakat bahwa hadis ini adalah hadis sahih dan setiap orang bebas untuk menerima hadis ini karena dia hadis sahih. Jadi hadis ini kita terima bukan karena hadis mutawatir, bukan karena hadis ahadnya, bukan karena jenis hadisnya, tetapi dilihat daripada derajat hadisnya. Selama dia hadis sahih, silahkan amalkan perintahnya, tinggalkan larangannya. Bukan karena dia hadis mutawatir baru kita ambil. Kalau hadis ahad tidak kita ambil, ya. Bukan terletak daripada jenis hadisnya, pembagian hadis tersebut, tetapi dilihat daripada derajat hadis tersebut. Wa bi sadar Bukhari kitabahu sahih. Nah, dengan hadis ini pula Imam Bukhari memulai kitab Sahih Bukharinya dengan niat ini. Hadis niat ini. Wa aqama maqamal khutbatil lahu, dan dia diletakkan di posisi penulisan dalam khutbahnya. Ini maka para ulama juga mengatakan kenapa diletakkan hadis niat ini di awal, untuk menjaga niat seseorang dalam berbuat. Kenapa? Karena kalau kita lihat innamal a'malu binniyat, ini satu. Sesungguhnya setiap amal perbuatan, baik buruknya ending hasil perbuatan tersebut tergantung pada niat. Ya, baik buruknya jenis amal perbuatan yang kita lakukan tergantung kepada niat. Ada perbuatan bagus, sholat, hadir ke pengajian, niatnya hanya untuk setor wajah. Tahu setor wajah ya? Hanya sekedar hadir biar orang lain tahu, oh dia hadir dalam kajian. Ada orang juga yang hadir karena memang menuntut ilmu. Maka disinilah dibedakan siapa yang berbuat sesuai dengan tuntunan dan siapa yang berbuat hanya sebagai topeng belakang. Niat. Dan bahkan untuk membedakan mana sholat wajib, mana sholat sunnah, mana mandi biasa litabarrud untuk agar kita segar, dan mana mandi yang bisa mendapatkan pahala di sisi Allah, tergantung niat. Kalau dia mandilah nih siang panas sekali, mandi biar agak segar badan, ya udah, dia cuma setelah mandi mendapatkan kesegaran tubuh saja. Tapi kalau dia niat, mandilah untuk membersihkan badan biar jangan ada najis, karena dia teringat hadis Rasulullah, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian daripada iman. Maka di samping dia mendapatkan kondisi tubuh yang segar, dia juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Demikian juga dengan salat. Waktu subuh umpamanya masuk ke mushola, apakah niatnya tersebut untuk melaksanakan tahiyatul masjid, atau salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, atau salat subuh itu sendiri? Karena sama-sama 2 rakaat, waktunya juga sama. Bisa kita kerjakan ketiganya.
Nah, ini juga tergantung dengan niat. Untuk membedakan amalan sunnah dengan amalan wajib. Nah, ini bahkan nanti sedikit kita siap Amir Mu'minin Umar bin Khattab Ibnu Nufail Al-Qurashi Al-Adawi Abu Habsin Al-Faruq Al-Thani Khulafai Rasyidin. Dan ini juga kita juga sudah sangat ya masyhur lah kisah Umar. Karena di sini juga disebutkan tentang kisah Umar bin Khattab, bagaimana dia membawa pedang, menghunus pedang ingin membunuh Rasulullah ketika bertemu dengan adiknya yang sedang memegang Al-Quran, sehingga dia pukul adiknya berdarah, dan terjadi diskusi yang juga tidak begitu ringan. Umar tetap melanjutkan perjalanannya bertemu Rasulullah, tetapi bukan untuk membunuh, tetapi untuk bersyahadat. Dan bahkan beliau termasuk salah satu dua Umar yang didoakan oleh Rasulullah agar masuk Islam, antara Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Alhamdulillah Allah pilih Umar bin Khattab. Nah, di sini dikatakan isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajh Allah fa huwa batil. Niat. Ini sebagai isyarat. Isyaratan ila anna kulla amalin, bahwa seluruh amal, jenis amal perbuatan kita, la yuradu bihi, yang diinginkan, diniatkan, tidak mengharapkan wajah Allah, fahuwa batil, maka amal tersebut adalah amal yang salah. Batil di sini bukan batal ya, tetapi amal yang tidak benar, amalan buruk. La samrata lahu fid dunya, di dunia tidak mendapatkan apa-apa. Wala fil akhirah, dan juga apalagi di akhirat. Walihada qala Abdurrahman bin Mahdi, "Lau sanaftul abwaba la ja'altu haditha Umar bin Khattab fil a'mali binniyat fi kulli babin." Kalaulah seandainya aku menulis suatu kitab, niscaya aku akan meletakkan hadis Umar bin Khattab ini dari setiap awal bab. Untuk apa? Untuk menjaga niat. Untuk apa dia menulis kitab? Makanya di antara salah satu tuntunan Rasulullah SAW setiap selesai sholat subuh itu membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Agar apa? Nah, ini sedikit karena selesai salat subuh kita mulai beraktivitas pada hari itu. Mulai beraktivitas, sehingga apapun yang menjadi aktivitas kita mohon kepada Allah bimbingan. Dan dari doa ini seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seyogyanya, sepantasnya perbuatan dan pekerjaan seorang hamba itu hanya berputar di 3 perkara. Pertama, menuntut ilmu. Kedua, mencari rezeki. Ketiga, beramal. Maka kata Rasulullah, nggak ada yang lain. Kalau ada yang di luar daripada yang 3 ini rugi dia. Menuntut ilmu tidak harus seperti ini. Kita duduk di warung kopi juga dengan ustadz kita sambil menyeduh kopi, kita tanya tentang hal-hal agama, juga bisa menuntut ilmu. Maka kita minta kepada Allah agar ketika menuntut ilmu ini, baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak. Arti tidak sengaja bagaimana? Kita niatnya hanya untuk silaturahmi. Tetapi dalam diskusi santai kita ada perkara-perkara juga yang kita tanyakan.
Maka ini juga bersebut dengan menuntut ilmu, maka kita minta kepada Allahumma inni, minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Al ilmu manafa, ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang makin kita memilikinya menjadikan kita semakin sombong. Tidak. Ilmu yang bermanfaat adalah semakin kita banyak berilmu menjadikan diri kita semakin tawadhu. Semakin banyak manfaatnya kepada orang lain, bukan semakin banyak mengambil manfaat dari orang lain. Dibedakan, cuma beda tipis. Orang berilmu itu, orang pinter itu seharusnya semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menjadikan kepintarannya mengambil manfaat dari orang lain. Ini kan banyak, sudah pintar, yang bodoh-bodohin orang bodoh. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan manfaat ke orang lain sementara dia tidak memiliki ilmu? Maka di sini Rasulullah SAW membatasi, hendaknya kita jadikan kehidupan kita di dunia ini, pekerjaan kita cuma 3. Kalau tidak menuntut ilmu, mencari rezeki. Kalau tidak mencari rezeki, beribadah. Dan menuntut ilmu serta mencari rezeki juga bisa kita jadikan sebagai ibadah. Tergantung niat. Makanya di sini dikatakan bahwasanya niat itu sangat mempengaruhi hasil daripada amal perbuatan kita, apakah dia kebaikan atau keburukan. Nah, untuk menjaga niat ini, sampai Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya, kalau seandainya aku menulis kitab, sungguh aku akan meletakkan hadis niat ini dari setiap bab, setiap bab-bab pembahasan. Wa anhu annahu qala, juga Abdurrahman bin Mahdi juga mengatakan bahwasanya, man arada ayasnifa kitaban falyabda bihadisil a'mal bin niyat. Barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, menulis suatu ilmu, maka hendaknya dia mulai dengan hadis niat. Ya, semangat harus. Nah, bagaimana kedudukan hadis ini dalam Islam? Kita lihat ini Syekh Utsman Al-Khamis membagi lagi, menjabarkan niat ini bisa dibawa kemana saja. Hadil hadis ahadul ahadis allati yaduru din 'alaiha. Hadis ini adalah merupakan hadis patokan dalam beragama, dalam agama kita. Faruwiya 'an Syafi'i. Nah, ini lihat Imam Ibnu Rajab juga mengatakan waruwiya 'an Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i, Fajar? Muhammad bin Idris Syafi'i, namanya berarti Muhammad ya. Idris bapaknya, Syafi'i ternyata kakeknya. Nah, dia dikenal dengan kakeknya. Ada yang di sini dikenal dengan kakeknya yang keempat. Nah, ini termasuk juga salah satu ciri khas orang Islam. Namanya panjang, tapi dinisbatkan kepada ayahnya. Tapi sekarang kita juga nih luar biasa nih, birokrasi kita yang ditanyakan nama ibu. Tanya siapa nama ibu kandungnya? Abdurrahim, nama ibu kandungnya siapa? Wagiyum. Bukan tanya sama nama bapaknya. Padahal kalau Islam diambil nasabnya dari bapak. Ini juga yang perlu kita mulai sekarang kita buatlah silsilah keturunan kita. Sunardi bin Umar bin Muhammad Marzuki, selesai. Di atas Muhammad Marzuki nggak tahu lagi siapa namanya. Baru nanti Abdullah Jawad Al-Mu'tasim bin Sunardi bin Umar bin Muhammad Marzuki. Abdurrahman siapa?
Cuma itu aja. Nama kakek juga nggak hafal. Hah? Tony, Doni, Donien. Jadi Lambok bin Sahad bin Doni Pasaribu. Lambok Pasaribu bin Sahad Pasaribu bin Doni Pasaribu. Ini Palzero bin Pasar Minggu. Ya, kemudian ternyata hadis bin niat ini hadis Faruya an Syafi'i anhu qala hadal hadis thuluthul ilm. Masya Allah. Hadis ini setengah ilmu. Hadis tentang niat. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dan hadis niat ini masuk ke dalam 70 bab pembahasan fikih. Ternyata enggak main-main sedang jamaah rahimakumullah. Hadis niat ini masuk dalam pembahasan 70 bab pembahasan fikih. Wa 'an al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu qala usulul Islam ala salasati ahadits. Ini ingat. Dasar pondasi Islam itu bisa kita lihat dalam 3 hadis Rasulullah SAW. Yang pertama hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Muslim. Kemudian yang ketiga wa hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis yang pertama hadis niat riwayat Bukhari Muslim, hadis Aisyah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun riwayat Muslim, dan hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaitu tentang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umur mushtabihat. Hadis diriwayatkan oleh juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ternyata Islam itu terletak pada 3 pondasi. Mengikhlaskan dalam setiap ibadah, menjauhi segala perbuatan yang baru dalam ibadah yang kita kenal dengan bid'ah. Yang ketiga, kita harus mengetahui yang jelas, yang haram jelas, yang halal jelas. Artinya apa? Islam sudah menjelaskan semua yang haram dan yang halal. Tidak ada satupun yang tidak jelas, yang samar-samar. Makanya dalam hadis yang ketiga ini al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata Rasulullah. Yang ketiga, yang halal jelas, yang haram jelas, ada di antara halal dan haram. Ini umurun mushtabihat. Apakah dia jatuh ke halal atau yang ke haram? Dan ini kata Rasulullah SAW, sejatinya di dalam Islam tidak ada yang syubhat. Enggak ada. Maka kata Rasulullah, la ya'lamuhunna. Yang mutasyabihat ini tidak diketahui kebanyakan dari manusia. Katsirun minan nas. Artinya apa? Ada sedikit manusia yang mengetahui, yaitu para ulama. Jadi pada ulama itu enggak ada yang tidak jelas bagi mereka. Semua jelas. Halalnya jelas, haramnya jelas. Kalau kita semuanya enggak jelas. Cuma sedikit yang jelas. Kemarin Ustaz nanya juga, apa hukum mencari rezeki dengan cara menipu? Haram, yakin? Mulai sekarang jangan ada lagi yang mancing ikan. Karena antum penipu. Antum kasih umpan kecil, begitu dia makan antum tarik tangkap, ya antum tipu. Kalau mau kasih makan kan gitu caranya. Kasih makan langsung biar makan kenyang, sehat. Ada yang mengatakan ikannya halal, tapi hasil perbuatannya haram. Sama aja berarti haram juga, perbuatannya haram, memancing. Nah, ini nanti tolong cari ya jawabannya. Apa hukum memakan ikan hasil pancingan? Karena kita menipu ikan.
Pekan depan harus dapat. Jangan dikatakan haram ketika antum yang ditipu. Ketika antum yang menipu dibilang halal, haram. Kalau kita ditipu jangan haram. Kita yang menipu jangan haram. Enggak. Jadi ini termasuk salah satu. Maka besok Abdurrahman nggak boleh mancing sini lagi. Jaring juga nggak boleh. Kenapa? Kita kasih perangkap, kita uber-uber dia masuk, dapat. Jadi bagaimana caranya? Saya juga bingung. Ingin makan ikan gimana caranya? Ya keringin, dikuras kolamnya, begitu airnya sudah habis tangkap. Jadi nggak ada unsur penipuan di situ. Jadi kalau kita pasang jaring, nah ini Heri, tugas antum pekan depan harus dapat jawabannya. Hukum memakan ikan hasil pancingan. Ya, jadi tadi dikatakan oleh Imam Ahmad, usulul Islam ala salasah ahadits. Dasar Islam itu terdapat pada 3 hadis. Pertama hadis tentang niat, mengikhlaskan semua ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang baru yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Kemudian yang ketiga bahwasanya kita tahu halal itu jelas, haram itu jelas, dan meninggalkan perkara yang kita nggak tahu hukumnya. Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka dia terjatuh pada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti ada penggembala yang menggembala di sekitar lahan atau kawasan larangan. Kalau dia semakin dekat, berarti kesempatan untuk jatuh ke yang haram itu lebih jelas dan lebih besar. Makanya kalau ada man waqa'a fi syubhat wa man ittaqa syubhat faqad istabra al-din wa irdihi. Dan barang siapa yang telah menjauhkan diri dari perkara syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Ini bagi kita orang-orang awam, tapi para ulama yang sedikit tadi sudah jelas bagi mereka. Nah, di sini pentingnya kita untuk belajar agama terus, tafaqquh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, mungkin ini sedikit, masih banyak lagi. Kedepannya mungkin kita bahas tentang niat lughatan wa syar'an, definisi niat secara bahasa dan syar'i. Kemudian ya pembahasan setiap potongan-potongan kata dalam hadis tersebut, masalah hijrah. Kemudian ada kisah Ummu Qais. Yang kita juga terkenal hadis ini dengan hadis Ummu Qais. Tapi kisahnya belum bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kisah Ummu Qais, katanya asbabul wurud hadis ini, seorang laki-laki dari Mekah ke Madinah ikut hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Kalau tidak salah dia seorang janda ya. Kemudian dia tertarik dengan wanita ini, dia juga ikut hijrah. Agar apa? Agar dia dilihat sama Ummu Qais, oh ternyata dia orang beriman juga. Kenapa dia rela untuk berhijrah, meninggalkan harta dan keluarganya di Mekah dan ikut sahabat Rasulullah ke Madinah. Sehingga Ummu Qais ketika di Mekah, laki-laki ini ditolak oleh Ummu Qais lamarannya. Tetapi karena dia sudah ikut hijrah ke Madinah, Ummu Qais menerima lamarannya. Karena Ummu Qais merasa dia adalah orang yang beriman, meninggalkan harta dan keluarganya hanya untuk menyelamatkan agamanya. Tetapi ini sebut wa manha faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya untuk dunia, mendapatkan kenikmatan dunia, atau
hanya untuk bisa dia menikahi wanita impiannya, maka Allah akan kasihkan apa yang dia niatkan dari amal perbuatannya. Tetapi akhirat, amalahu fil akhirati min nasib, tidak ada bagian dari akhirat kelak. Nah, ini juga sekilas, tapi para ulama masih mempertanyakan tentang kesahihan kisah ini yang dijadikan sebagai asbabul wurud dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya. Terus dia gabungkan niatnya. Karena ada beberapa sunnah yang bisa yang gabungkan sama niatnya itu sholat di sini sebelum dia gabungkan niatnya itu sholat wudu sama sholat misalnya subuh. Gabungkan juga niat itu. 3 amal tersebut dalam satu niat. Nah, diperbolehkan menggabungkan 2 jenis amalan yang jenis amalan yang sama dan hukumnya sama. Untuk sekali dilakukan, umpamanya juga dengan puasa Senin Kamis dan puasa Ayyamul Bid dan puasa Syawal. Kalau sana ketepatan hari Senin itu adalah tanggal 13 awal Ayyamul Bid, kemudian dia adalah merupakan hari pertama dia puasa Syawal. Selama jenis amal perbuatannya sama dan hukumnya sama, maka boleh. Untuk masalah sholat tadi dilihat, kalau seandainya bisa dilakukan secara terpisah karena waktu yang masih memadai, maka sebaiknya dilakukan secara terpisah. Sholat sunnah wudhu sendiri, sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat sebelum subuh sendiri. Tetapi idza kana al-waqtu dayyiq, kalau seandainya waktunya sangat sempit, kalau kita lakukan 2 rakaat sudah iqamah. Makanya biasa di masjid-masjid ada waktu kan, taukid. Ada waktu, berarti 3 menit lagi mau iqamah. Maka enggak apa-apa antum gabungkan. Situ sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan menjelang sebelum subuh 2 rakaat. Jadi syaratnya dari apa? Apanya sama? Jenis amal ibadahnya sama dan hukumnya sama. Jangan pula digabungkan antara sholat wudu dengan sholat subuh. Memang jenis ibadahnya sama sholat, tetapi hukumnya berbeda, maka ini tidak boleh digabungkan. Yang wajib nggak boleh. Jadi antum, nah ini khusus yang sunnah, yang wajib enggak. Kalau yang wajib harus terpisah. Antum mau sholat jamak qasar nih. Nah, di sini kalau yang wajib, contohnya puasa qadha sama puasa nazar, dua-duanya wajib. Antum mau lakukan bersama enggak boleh. Tapi harus terpisah. Qadha sendiri, nazar sendiri. Ramadan sendiri, nazar sendiri. Jadi nggak boleh digabungkan khusus yang wajib. Itu yang sunnah boleh. Ya, masalah nih orang tua kita nih. Ya, silakan. Bodoh ini. Itu perlu dijelaskan. Masalah itu dugaan menurut tertentu. Ya. Lantas ada enggak di Rasulullah bagaimana berniat itu? Misalnya harus saucakan, harus terbersih, atau bagaimana kira-kira? Dan siapa yang tahu niat itu? Apa kita sama Allah atau bagaimana? Aku udah niat loh, aku begini, kira-kira bagaimana? Sesuai dengan kebenaran sholat. Ya, ini sebenarnya untuk ini pekan depan akan kita bahas, tapi nggak apa, kita singgung sedikit tentang masalah lafaz, tentang niat. Ya, yang namanya niat amal qalbi wa laysa min amal jawarih. Niat itu adalah amal perbuatan hati dan bukan amal perbuatan anggota badan. Jadi sudah jelas amalan hati.
yang terbesit dalam hati kita, keinginan kita apa, niat kita apa. Umpamanya kalau kita niat ingin makan kan kita nawaitu an akula hadza ruzza. Saya berniat untuk memakan nasi ini. Nah, ini jadi kalau para ulama mengatakan itulah amal perbuatan hati yang terbesit dalam hati kita untuk menjelaskan. Kalau di sini dikatakan tamyizul ibadat ba'duha an ba'd, untuk membedakan ibadah antara satu dengan lainnya itu di hati kita. Nah, hanya saja kalau Imam Syafi'i mengatakan lafaz niat itu hanya untuk memperkuat apa yang terbesit dalam hati kita. Makanya sampai sekarang juga nggak ada satu hadis pun yang kita dapatkan contoh lafaz niat. Mungkin kalau ada yang dapat boleh bagi-bagilah. Contoh lafaz niat berdasarkan hadis yang sahih. Nah, ini mungkin sampai sekarang sudah saya belum dapat. Contoh lafaz niat dari Rasul sesuai yang tuntun Rasulullah. Kamu itu ya, kenapa itu ambil aja. Dulu kedua, besok lagi. Kenapa kamu istiqa? Aku lihat lagi. Artinya tidak punya ini. Iya. Dia bilang belum. Saya punya aja. Jadi apa? Itu bagaimana dengan niat? Niatnya saya kuliah. Betul dia lakukan. Nah, ini memang makanya di sini untuk membedakan. Kalau seandainya kita memiliki niat, itu sudah pasti tujuan kita. Nah, ini kenapa mau kuliah? Niatnya kepada Aceh mau kuliah, tujuannya sudah pasti. Sehingga juga ini juga bisa membantu kita dalam melaksanakan amal perbuatan tersebut dengan baik dan benar. Tapi kalau orang tidak berniat untuk makan, biasanya makan asal makan aja, pencoba makan. Tapi kalau dia niat untuk makan sahur, nah biasanya dia lebih serius. Apa yang harus dia makan yang bisa membantu dirinya dalam melaksanakan ibadah berikutnya. Ini makanya, Masya Allah. Maka kata Abdurrahman bin Mahdi tadi mengatakan kalau seandainya beliau menulis kitab, maka setiap bab dia tulis dulu mukadimahnya itu dengan niat. Agar apa? Biar terjaga. Maksud dan tujuan menulis buku itu apa? Kita juga demikian. Untuk apa sebenarnya? Agar tetap terjaga, lurus di atas syariat dan aturan telah Allah gariskan. Makanya jangan lupa senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini juga kita melakukan dengan baca basmalah setiap kebaikan. Ini untuk menjaga hati kita agar setiap perbuatan kita dalam rangka mencari rezeki, dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah, terus ada target yang harus kita capai. Kalau ada visi yang harus kita capai dengan langkah-langkah misi yang telah ditentukan. Kalau dunia yang kita tentukan sendiri, tapi kalau akhirat telah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin waktu isya. Niatnya sholat, teman-teman sholat. Tapi di perjalanan dia mencuri, benar nih. Itu niatnya sholat, niatnya mencuri. Itu cuma niat tahu. Kita yang melihat kejadian di video ya, kan di sholat. Dia sholat, tapi dia walaupun tidak selesai sholat, dia mencuri kesempatan. Itu niatnya apa? Bisa saja niatnya memang mencuri, sholat sebagai wasilah. Kan ada juga kan, Allahu Akbar sholat sengaja di saf terakhir. Memang niatnya untuk mencuri. Sholat itu adalah sebagai wasilah misi-misi yang dia lakukan agar visinya tercapai untuk mencuri. Jadi maka di sini mungkin pekan depan kita jelaskan lebih rinci bagaimana. Maka tadi katakan tamyizul ibadat ba'duha ala ba'd, membedakan ibadah atau amal perbuatan antara satu sama lainnya. Antara mencuri sama niat pasti niatnya nggak sama. Pasti ada niat utamanya. Niat utamanya umpamanya ingin mencuri, masjid lah. Mungkin di sana banyak variasi barang. Kemudian dia melakukan sholat dulu. Niat utamanya adalah mencuri. Adapun sholat sebagai anak tangga mencapai niat utamanya. Maka ini walaupun dia lakukan sholat karena niatnya untuk mencuri, itu innamal a'malu binniyat. Maka di sini amal perbuatannya
rusak. Kenapa? Karena niatnya rusak walaupun sholat yang dia kerjakan. Sholatnya diniatkan untuk mencuri barang orang yang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Akhir dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.